Salam kenal, saya Ferdi. Ini adalah konten pertama saya untuk dapat menghibur kalian semua. Tujuh orang dibantai termasuk sepasang suami istri sebagai owner di sebuah restoran franchise ayam cepat saji, hingga harus menerjunkan 120 petugas polisi satuan khusus untuk menyelidiki kasus ini. Dr. Henry Lee kemudian membuahkan hasil dengan menemukan petunjuk yang paling penting di beberapa sisa tulang ayam yang terabaikan si tersangka, dan akhirnya berhasil mengenali identitas si tersangka. Apa yang sebenarnya terjadi kala itu, dan bagaimana polisi dan Dr. Henry Lee bisa menyelesaikan kasus ini dengan hanya sedikit petunjuk dari beberapa sisa tulang ayam saja. Mari kita ikuti pembahasan menarik dari kasus ini. Check it out. Kasus ini bermula di negara Amerika, tepatnya di kota Palatine, Illinois. Berdiri sebuah restoran cepat saji yang bernama Chicken Brown and Pasta. Restoran ini merupakan restoran franchise terkenal di masa itu, dengan total 100 cabang yang tersebar di seluruh Amerika. Pasangan suami istri Richard dan Lynn pada tahun 1992 memutuskan untuk membeli franchise restoran ini dengan uang tabungan mereka. Kala itu Richard sudah berusia 50 tahun dan Lynn 49 tahun. Richard dan Lynn adalah pemilik restoran yang baik hati dan sangat dekat dengan karyawannya. Itulah mengapa seluruh karyawan sangat betah bekerja di restoran ini. Karena letaknya yang strategis tepat di seberang jalan raya, juga dekat dengan Bandara Chicago, membuat restoran ini tidak pernah sepi. Brown Chicken and Pasta buka dari pukul 10 pagi hingga pukul 9 malam setiap harinya. Pada tanggal 8 Januari 1993, karyawan restoran Brown Chicken and Pasta tak kunjung pulang ke rumah. Biasanya setelah restoran tutup, mereka akan melakukan bersih-bersih terlebih dahulu atau mempersiapkan untuk pekerjaan di esok hari. Setelah itu pulang, dan sekitar pukul 10 malam mereka sudah berada di rumah mereka masing-masing. Tetapi menjelang tengah malam, mereka belum juga pulang ke rumah, tanpa ada pemberitahuan apapun kepada keluarganya masing-masing. Keluarga yang mulai khawatir akhirnya menghubungi pihak kepolisian. Polisi pun mengirim mobil patroli untuk memeriksa keadaan restoran Brown Chicken Pasta. Sesampainya di sana, restoran terlihat tutup. Polisi berpikir bahwa para pegawai telah selesai bekerja dan mungkin sedang mengadakan pesta di luar restoran, atau ada acara sesama karyawan yang mungkin sedang dilakukan di luar tapi tidak sempat memberitahukan kepada pihak keluarga. 2 jam telah berlalu. Sekitar pukul 2 pagi, 7 orang karyawan tersebut belum ada yang pulang satupun. Mereka mungkin saja berpesta di luar, tetapi tidak mungkin tidak ada pemberitahuan kepada keluarga mereka masing-masing sama sekali. Keluarga yang panik kembali menghubungi polisi, meminta untuk memeriksa kembali keadaan restoran. Kali ini polisi kembali bersama 2 orang petugas investigasi. Mereka tiba di restoran itu pada pukul 3:11 pagi. Keadaan restoran masih sepi dan tidak ada aktivitas apapun. Polisi pun memasuki pintu belakang yang ternyata tidak terkunci sama sekali. Begitu petugas berhasil masuk, mereka pun terkejut dengan apa yang mereka lihat. Jejak darah berceceran di sepanjang lantai restoran. Petugas menyisir seluruh sudut restoran yang akhirnya menemukan para karyawan yang menghilang. Richard, sang pemilik restoran, ditemukan tergeletak tak bernyawa di dalam ruangan pendingin bersama dengan Thomas. Sementara 5 jasad lainnya ditemukan bertumpuk di dalam ruangan pendingin lainnya di seberang ruangan.
Polisi segera melakukan olah kejadian di tempat perkara dan memulai investigasi. Polisi menemukan lubang peluru di semua kepala korban. Menurut petugas, para korban dipaksa berlutut sebelum akhirnya ditembak. Para ahli meyakini bahwa ini merupakan kasus pembantaian. Dari total 7 korban, 2 diantaranya adalah sepasang suami istri, yaitu pemilik restoran tersebut, dan 5 lainnya adalah karyawan restoran yang bekerja malam itu. Michael dan Rico adalah karyawan yang paling muda. Ditemukan 6 peluru dan beberapa luka tusukan di tubuh Michael. Polisi menduga mereka mencoba melawan sebelum akhirnya tewas ditembak. Polisi menemukan beberapa peluru tersebar di tempat kejadian, ditambah dengan beberapa peluru yang ditembakkan kepada para korban. Total seluruh peluru ada lebih dari 2 lusin. Polisi terus bekerja mengumpulkan barang bukti yang ada di TKP. Bukti-bukti yang berhasil dikumpulkan di TKP adalah beberapa sidik jari, pel lantai yang berdarah, foto-foto karyawan, serat rambut, dan sisa makanan di dalam tong sampah. Polisi juga menemukan pel lantai yang berdarah di belakang pintu. Diduga pelaku menggunakannya untuk membersihkan tempat kejadian. Lubang peluru juga ditemukan di langit-langit restoran. Sepertinya pelaku menembak atap restoran untuk mengancam para korban. Di antara semua tempat sampah, ada satu tempat sampah yang masih berisi bekas makanan. Polisi pun mengambilnya untuk diperiksa lebih lanjut. Polisi membentuk 120 petugas khusus untuk menyelidiki kasus ini. Tetapi seiring berjalannya waktu, tidak kunjung ditemukan bukti yang berarti. Polisi tidak bisa mengidentifikasi pelaku dan berapa senjata yang mungkin digunakan. Beberapa bulan berlalu, tidak kunjung ada kemajuan dalam penyelidikan. Kasus ini menjadi tidak terpecahkan. Beberapa orang, termasuk beberapa keluarga korban, berpendapat bahwa polisi banyak membuang waktu dan kesempatan, seperti halnya pada panggilan pertama yang dilakukan oleh keluarga korban. Polisi tidak langsung memeriksa dengan detail tempat kejadian. Mereka kecewa. Jika saja polisi bisa lebih detail dalam kasus ini, maka para korban atau jasad akan ditemukan lebih cepat. Selain itu, tidak dilakukan pemeriksaan secara menyeluruh di lokasi sekitar kejadian. Restoran Brown Chicken and Pasta memang tidak memiliki CCTV, tetapi pom bensin di seberang jalan raya memiliki CCTV yang 24 jam mengarah ke jalan. Namun sayang, polisi baru menyelidiki pom bensin itu 2 minggu setelah kejadian pembantaian, di mana rekaman CCTV itu telah dihapus oleh sang pemilik pom bensin. Situasi pun semakin memburuk dan publik pun semakin ketakutan dengan adanya peristiwa ini. Keluarga korban pun belum puas dengan penyelidikan. Polisi pun dituntut untuk menyelesaikan kasus ini dengan segera ditemukannya pelaku. Akhirnya polisi pun memutuskan untuk menghubungi Dr. Henry Lee untuk meminta bantuan dalam penyelidikan kasus ini. Dr. Henry Lee adalah Direktur Pusat Forensik Departemen Kepolisian Connecticut. Setelah beberapa kali menolak permintaan bantuan pada kasus ini, akhirnya pada 1994, 1 tahun setelah kejadian, Dr. Henry Lee memutuskan untuk terbang ke Chicago. Dia berkutat selama 3 hari untuk menyelesaikan kasus ini. Namun setelah memeriksa barang bukti, Dr. Henry Lee merasa putus asa karena tidak ada bukti apapun yang mengarah pada langkah selanjutnya. Bahkan senjata yang digunakan pun belum ditemukan. Tidak ada banyak petunjuk dan tak banyak yang bisa dilakukan. Dr. Henry Lee pun menanyakan apakah ada barang bukti lain yang ditemukan di TKP yang bisa dia periksa. Petugas menyatakan hanya tersisa 1 kantong sampah bekas makanan, tapi mereka tidak yakin apakah sampah itu bisa berguna untuk penyelidikan. Maka mereka pun membawa sampah itu dari TKP. Begitu melihat sampah itu, Dr. Henry Lee pun langsung menaruh curiga. Dia berpikir apakah mungkin restoran dengan pelanggan teramai di kota itu hanya memiliki 1 kantong sampah.
Dr. Henry Lee pun mulai mencocokkan struk pemesanan dengan kantong sampah yang berisi sisa makanan itu. Dan Dr. Henry Lee pun menyimpulkan ini merupakan pesanan terakhir di malam itu. Pesanan itu adalah satu paket combo ayam goreng dengan harga $6,6 dijual pada pukul 9:07 malam. Satu paket combo berisi 2 potong roti, 1 kantong kentang goreng, dan 4 potong ayam goreng. Sementara di dalam kantong tempat sampah tersebut terdapat 5 extra chicken wing atau sayap ayam goreng. Dr. Henry Lee pun membuat kesimpulan, orang terakhir yang memesan paket combo ini adalah pelakunya. Dia melakukan pemesanan setelah semua toko tutup dan semua sampah telah dibersihkan, dan kemungkinan pelakunya mengenal karyawan restoran itu atau mungkin dulunya pernah bekerja di situ. Jadi semua karyawan mengenalnya hingga menerima pesanannya ketika toko sudah tutup, dan bahkan memberikan 5 extra chicken wing kepadanya. Henry Lee berkata, untuk memakan chicken wing kebanyakan orang biasanya menghisapnya. Berarti air liur tersangka tertinggal di tulang ayam tersebut. Dr. Henry Lee pun memutuskan mengekstrak DNA dari tulang ayam itu. Tetapi sayangnya pada tahun 1994 teknologi DNA belum dikembangkan secara luas. Jadi polisi belum terfikirkan untuk menyelidiki kasus dengan menggunakan DNA. Meskipun Dr. Henry Lee telah berhasil mengumpulkan DNA tersangka, tetapi tidak ada yang bisa dilakukan karena teknologi yang belum bisa dikembangkan. Bahkan jika DNA dikumpulkan, tidak ada yang bisa memecahkan, dan kasus ini sekali lagi menemui jalan buntu. 10 tahun berlalu setelah kasus pembantaian itu, pada 8 Mei 2004, polisi menangkap seorang pengedar narkoba yang bernama Juan Luna. Tes DNA dijalankan pada dirinya dan polisi menemukan DNA yang cocok dengan DNA yang ada pada tulang ayam yang diteliti oleh Dr. Henry Lee 10 tahun yang lalu. Diketahui bahwa Juan Luna pernah bekerja pada restoran Brown Chicken and Pasta beberapa tahun sebelumnya. Dan ternyata ia juga pernah diinterogasi tepat setelah kejadian pembantaian malam itu. Tetapi pacarnya dipaksa dan diancam untuk memberikan keterangan palsu bahwa ia bersama Juan Luna pada malam kejadian. Juan Luna ditangkap bersama temannya James Degorski. Setelah diinterogasi, mereka dinyatakan bertanggung jawab atas kejadian yang dilakukan di restoran Brown Chicken and Pasta 10 tahun yang lalu. Juan Luna masih berusia 18 tahun ketika ia melakukan pembantaian itu. Sementara James Dorsey berusia 20 tahun. Mereka diketahui adalah kerabat dekat yang gemar menyiksa hewan untuk bersenang-senang. Pada malam kejadian itu, 2 pemuda kejam itu berencana untuk melakukan hal yang besar. Mereka membawa 2 pistol dengan 2 kantong penuh berisi peluru. Tepat pukul 9 malam setelah restoran tutup, mereka masuk dan memesan 1 paket combo ayam goreng. Mereka duduk sambil menunggu pelanggan terakhir pergi dari restoran itu. Setelah pelanggan terakhir pergi, Juan Luna membuang sisa makanannya dan bersama dengan James mengeluarkan senjata untuk mengancam pemilik restoran beserta semua karyawan yang ada pada saat itu. Mereka menggiring semua menuju ke ruang pendingin, lalu mengeksekusi mereka semua di sana. Setelah berhasil membunuh semua orang, Juan dan James mengambil uang dari laci kasir sebanyak $2.000 dan pergi meninggalkan restoran itu. Psikolog kemudian mengatakan bahwa uang $2.000 tidak akan cukup menjadi sebuah motivasi bagi seseorang untuk melakukan pembunuhan pada 7 orang dengan cara sekejam itu. Juan dan James adalah psikopat.
Mereka melakukan itu untuk kesenangan dan tanpa ada rasa bersalah, memikirkan konsekuensi dalam menghilangkan nyawa yang telah mereka lakukan. Dan setelah melalui beberapa persidangan pada tahun 2007, Juan dan James keduanya dijatuhi hukuman penjara seumur hidup tanpa ada kebebasan bersyarat dengan tuduhan pembunuhan termasuk yang disengaja. Selain suami istri pemilik restoran, para karyawan yang meninggal adalah Guadalupe Maldonado, seorang imigran asal Meksiko berusia 47 tahun. Dia adalah juru masak di restoran Brown Chicken and Pasta dan baru bekerja di restoran itu selama 14 hari. Guadalupe adalah seorang suami dan ayah yang penyayang dan bertanggung jawab. Kepergian Guadalupe meninggalkan kesedihan yang mendalam bagi istri dan 4 orang anaknya. Yang kedua ada Marcus Nelson berusia 31 tahun. Adalah seorang veteran perang yang baru saja bercerai dari istrinya. Ia memiliki anak berusia 7 tahun yang berusaha ia cukupi kebutuhannya agar mendapatkan penghidupan yang layak. Yang ketiga ada Thomas Menes, 32 tahun. Ia dikenal sebagai seorang pria yang baik dan pekerja keras. Yang keempat ada Rico Solis berusia 17 tahun. Ayahnya telah meninggal dunia dan ibunya telah menikah lagi. Rico bekerja keras sebagai tulang punggung dalam menyekolahkan adik-adiknya. Dan yang terakhir ada Michael Castro, karyawan yang paling muda yang dikenal rajin dan ulet dalam bekerja. Michael masih duduk di bangku SMA kala itu, dan dia merupakan pegawai terlama di restoran Brown Chicken and Pasta. Mereka semua adalah orang-orang baik tak bersalah yang meninggal dalam perjuangan mereka yang berusaha untuk menghidupi keluarga masing-masing. Kasus ini akhirnya berakhir 16 tahun setelah kejadian. Jika Dr. Lee tidak menemukan DNA melalui beberapa tulang ayam yang tadinya dikira sampah oleh para petugas polisi, maka pasti tidak akan pernah ada jawaban dalam kasus ini. Demikian bahasan kasus kita kali ini. Mohon berikan pendapat teman-teman pada kolom komentar di bawah. Dan saya minta bantuan untuk support terus channel ini. Terima kasih.